Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 202531119 dari kelas A Program Studi Farmasi USN Kolaka. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang antibiotika, antiseptika, disinfektan, dan preservasi. Yang pertama, antibiotika. Apa itu antibiotik? Bagaimana mekanisme kerja antibiotik, dan bagaimana antibiotik resisten terhadap bakteri. Yang pertama, antibiotik atau dikenal juga sebagai obat antibakteri adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan bakteri. Yang kedua, mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, bekerja terhadap dinding sel membran luar bakteri. Yang kedua, bekerja terhadap dinding sel membran bagian dalam bakteri. Yang ketiga, bekerja terhadap sitoplasma bakteri. Yang keempat, bekerja terhadap inti sel bakteri. Kemudian, penggolongan antibiotik berdasarkan manfaat dan sasaran kerja, yaitu antibiotika yang bekerja terhadap bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Contohnya, ampicillin, amoxicillin, carbamazepine, tetrasiklin, dan klompenikol. Selanjutnya, resistensi bakteri. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat selain menjadi pemborosan secara ekonomi, juga berbahaya secara klinis, yaitu resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi terjadi saat bakteri mengalami kekebalan dalam respon antibiotik yang awalnya sensitif dalam pengobatan. Contohnya itu, resistensi bakteri E. coli terhadap antibiotik penisilin. E. coli resisten terhadap antibiotik golongan penisilin dan beberapa menyatakan resisten terhadap golongan tetrasiklin. Seperti pada penelitian antibiotik penisilin merupakan antibiotik golongan beta-laktam. Diketahui bahwa bakteri gram negatif seperti E. coli memiliki enzim beta-laktamase, yaitu enzim yang mampu menginvasi antibiotik beta-laktam. Hal ini yang menyebabkan bakteri gram negatif seperti E. coli menunjukkan sifat resistensi terhadap antibiotik penisilin dan ampicillin. Yang selanjutnya itu desinfektan. Desinfektan adalah zat yang digunakan untuk mendesinfeksi atau menghentikan pertumbuhan hama patogen bermacam-macam permukaan dengan zat-zat kimia. Desinfektan disebut juga germisida, meliputi zat-zat bakterisida, fungisida, sporosida, dan amobisida. Istilah desinfektan lebih sering digunakan untuk mencegah infeksi pada benda mati. Contohnya, alat-alat injeksi, alat bedah, kolam renang. Yang kedua itu syarat desinfektan. Yang pertama, spektrum luas, toksisitasnya rendah, dan baunya tidak merangsang. Yang kedua, absorpsi rendah pada bahan karet, zat sintesis, dan lain-lain. Tidak korosif terhadap zat-zat yang didesinfeksi. Kemudian, penggolongan desinfektan. Yang pertama itu halogen dan senyawanya. Mekanisme kerja, denaturasi protein dan enzim mikroorganisme, serta menghambat proses respirasi sel. Yang kedua, fenol. Mekanisme kerja, denaturasi protein. Yang pertama itu fenol atau karbol dan kresol. Yang kedua, resorpsinol. Yang ketiga, timor, bakterisida kuat untuk obat kumur pada infeksi gigi. Kemudian, trinitrofenol, asam pikrat, berkhasiat bakterisid atau anestetik lokal, obat luka dan obat luka bakar. Keefektivitas disinfektan. Yang pertama itu konsentrasi, yang kedua suhu, yang ketiga jumlah kuman, yang keempat pH bahan kimia, yang kelima mudah kontak dengan mikroorganisme. Yang ketiga itu antiseptik. Antiseptik adalah istilah untuk desinfeksia yang terutama digunakan pada jaringan hidup, khususnya kulit dan selaput lendir, mulut, tenggorokan, dan sebagainya. Antiseptik atau germisida adalah
senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang hidup, seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Selanjutnya itu mekanisme kerja antiseptik. Yang pertama, menginaktifkan enzim tertentu. Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptik, seperti turunan aldehid, etilen oksida, aldehida, dan etilen oksida, bekerja dengan mengalkalisa secara langsung gugus nukleofil seperti gugus-gugus amino, karboksil, hidroksil, fenol, dan tiol dari protein sel bakteri. Yang kedua itu denaturasi protein. Turunan alkohol, turunan fenol bekerja sebagai antiseptik dengan cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri. Senyawa alkohol dapat menimbulkan denaturasi protein sel bakteri dan proses tersebut memerlukan air. Hal ini ditunjang oleh fakta bahwa alkohol absolut yang tidak mengandung air mempunyai aktivitas antibakteri jauh lebih rendah dibanding alkohol yang mengandung air. Yang ketiga itu mengubah permeabilitas. Turunan fenol dapat mengubah permeabilitas membran sel bakteri, sehingga menimbulkan kebocoran konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan bakteri mengalami kematian. Kemudian, interkalasi ke dalam AND. Beberapa satu warna seperti turunan trifenimetan dan akridin bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat. Kemudian jenis-jenis antiseptik umum. Yang pertama itu etakridin laktat atau rifanol adalah senyawa organik berkristal kuning oranye yang berbau menyengat. Penggunaannya sebagai antiseptik dalam larutan 0,1% yang mana lebih dikenal dengan merek dagang rifanol. Rifanol memiliki keunggulan tidak mengiritasi jaringan sehingga banyak digunakan untuk mengompres luka, bisul atau borok bernanah. Yang kedua itu hidrogen peroksida. Larutan hidrogen peroksida 6% digunakan untuk membersihkan luka dan borok. Larutan 3% lebih umum digunakan untuk pertolongan pertama luka gores atau iritasi ringan di rumah. Yang ketiga itu triklosan adalah antiseptik yang efektif dan populer, bisa ditemui dalam sabun, obat kumur, deodoran, dan lain-lain. Yang keempat itu garam merkuri. Senyawa ini adalah antiseptik yang paling kuat. Merkuri klorida dapat digunakan untuk mencuci tangan dengan perbandingan dalam air 1:1000. Senyawa ini dapat membunuh hampir semua jenis bakteri dalam beberapa menit. Kelemahan dari senyawa ini adalah berkemungkinan besar mengiritasi jaringan karena daya kerja antimikrobanya yang sangat kuat. Kemudian, contoh antiseptik dalam kesehatan gigi. Yang pertama, fenol. Contohnya itu antiseptik fenolik lain jarang digunakan kadang-kadang dalam operasi gigi. Yang kedua, natrium klorida digunakan sebagai pembersih umum. Kemudian, penggunaan antiseptik. Yang pertama itu, antiseptik terutama digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi pada luka. Kemudian, yang kedua, sediaan antiseptik dapat digunakan untuk mengobati luka memar, luka iritasi, luka lecet, dan luka bakar ringan. Yang ketiga, penerapan antiseptik pada luka perlu diikuti tindakan lain seperti pembersihan dan penutupan luka dengan pembalut agar tetap bersih dan terjaga. Kemudian, antiseptik juga dapat digunakan untuk disinfektan tangan, disinfektan pratindakan, disinfektan membran mukosa, disinfektan mulut dan tenggorokan. Yang keempat yaitu preservasi. Preservasi merupakan suatu usaha untuk menyimpan mikroorganisme agar tetap viabel. Tujuan dilakukan preservasi adalah untuk menahan laju aktivitas metabolisme mikroba sehingga viabilitas atau daya tumbuhnya dapat dipertahankan dan juga untuk memelihara isolat mikroba sehingga mempunyai recovery
atau daya tumbuh kembali dan kelangsungan hidup yang tinggi. Yang kedua yaitu preservasi atau penyimpanan mikroba bertujuan untuk mereduksi atau mengurangi laju metabolisme dari mikroba sehingga sekecil mungkin dengan tetap mengurangi laju metabolisme dari mikroba dengan tetap mempertahankan viabilitasnya. Kemudian, memelihara sebaik mungkin biakan sehingga diperoleh angka perolehan dan kehidupan. Tujuan koleksi dan preservasi bakteri mencakup jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, preservasi jangka pendek dilakukan untuk keperluan rutin sehari-hari, misalnya untuk kegiatan praktikum, mahasiswa, dan kegiatan penelitian. Yang kedua, preservasi jangka panjang dilakukan dalam kaitannya dengan koleksi dan konservasi jangka panjang plasminutpa bakteri, sehingga apabila suatu saat diperlukan, dapat diperoleh kembali sesuai dengan sifat dan karakteristik semula. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.